Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Baiklah, bertemu kembali dengan channel Belajar Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini, channel Belajar Berbagi Ilmu akan membahas tentang siapakah sahabat yang baik itu. Tentunya sahabat semua dalam kehidupan sehari-hari bergaul dengan teman di lingkungan kita, dan kita akan bergaul dengan siapapun, kita akan berteman dengan siapapun, namun dalam memilih yang menjadi sahabat kita, tentu kita akan lebih selektif. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana sih memilih sahabat yang baik itu. Baiklah, sebelum kita mulai membahas tentang sahabat yang baik, mari kita intermezzo dulu para sahabat, biar sahabat semua selalu semangat. Pada kesempatan ini kita akan bertepuk sesuai dengan kondisi pagi, siang, sore, dan malam. Sahabat semua, jika saya katakan tepuk pagi, maka bertepuklah 3 kali. Jika saya katakan tepuk siang, maka tepuk 2 kali. Jika saya katakan tepuk sore, maka tepuk 1 kali. Jika saya katakan tepuk malam, maka bertepuk setengah. Tentunya kalau tepuk setengah tidak berbunyi ya, sahabat. Kita coba praktikkan sahabat semuanya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, sahabat? Kita coba sekali lagi ya, untuk menambah semangat kita pada kesempatan ini. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, tentunya sahabat sudah mempraktikkan, jangan sungkan-sungkan untuk bertepuk tangan, karena tepuk tangan itu memberi terapi kesehatan untuk kita sendiri. Baiklah, kita langsung membahas tentang topik kita pada kesempatan ini. Sebelumnya, sahabat belajar harus pahami terlebih dahulu definisi sahabat itu sendiri. Bahwa sahabat adalah orang lain yang paling tahu tentang kita, terkadang lebih memahami kita dari keluarga kita sendiri. Bersahabat bisa membuat kita tertular hal positif, tertular semangat, tertular menjadi lebih baik. Dalam pandangan Islam, terciptanya hubungan berupa persahabatan merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan untuk saling hidup berdampingan dan berpasangan. Begitupun dalam memilih seorang teman atau sahabat sebagai pendamping hidup kita, yang mana nantinya menjadi jembatan bagi kita untuk kembali bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memilih sahabat yang baik? Terdapat hadis yang menjelaskan bagaimana kita harus memilih sahabat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya, atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat belajar semuanya, hadis ini menjelaskan bagaimana kita harus selektif dalam memilih sahabat. Jika bersahabat dengan orang yang soleh, maka akan mendatangkan banyak kebaikan, seperti orang yang membawa minyak wangi yang memberikan manfaat dengan menyebarkan keharuman dari minyak wangi tersebut. Kebaikan yang diperoleh bersahabat dengan orang yang soleh lebih banyak dan lebih utama dari orang yang membawa minyak wangi. Karena bersahabat dengan orang yang beriman dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentunya sudah mendapatkan pahala tersendiri.
Sahabat belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memilih sahabat yang baik? Bersahabat dengan orang yang beriman dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi dengan menyukai mereka dan meniru perbuatan baik mereka akan membuat kita dikumpulkan di surga bersama nantinya. Di mana tentunya sahabat yang baik akan saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria sahabat yang baik adalah sahabat yang mau mengingatkan kita ke jalan yang benar, menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan, menjadi penghibur ketika kita dalam kesedihan, menjadi penuntun ketika kita dalam kebuntuan, mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia maupun agama, memberikan motivasi untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita menjadi hamba Allah yang taat. Sahabat belajar semuanya, tentunya sahabat yang baik itu bukan hanya hadir pada saat kita senang, tapi juga hadir memberikan semangat pada saat kita sedih. Bukan hanya hadir pada saat kita bersemangat, tapi juga hadir pada saat semangat kita sedang turun. Sahabat yang baik tentunya akan selalu hadir dalam keadaan apapun kondisi kita. Bagaimana jika bersahabat dengan orang yang buruk? Jika kita bersahabat dengan orang yang buruk, maka ada kemungkinan bahwa kita akan menjadi jelek atau kita akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan oleh sahabat kita. Bersahabat dengan orang yang buruk dapat membahayakan diri dan memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan dan sekitarnya. Kita akan menjadi orang yang memiliki perilaku buruk tanpa kita sadari, dan hal itu akan menjadi penyebab kehancuran untuk diri kita sendiri dan lingkup pertemanan yang menjadi tidak baik. Lalu apa keutamaan bersahabat dengan orang yang soleh atau solehah? Sahabat belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persahabatan dengan orang yang soleh atau solehah itu akan tetap berlanjut sampai ke surga dan akan kekal selamanya. Salah satu dalil bahwa akan ada persahabatan di hari kiamat akan berlanjut bahwa orang yang saling mencintai, termasuk para sahabat, akan dikumpulkan bersama di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan kepada seseorang untuk memberikan syafaat kepada sahabat yang lain agar mereka bisa sama-sama masuk surga dan berkumpul kembali. Hasan al-Basri berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ma'alimut tanzil. Persahabatan menjadi salah satu nikmat. Persahabatan dalam Islam menjadi salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan juga sebagai fungsi agama Islam itu sendiri. Memiliki sahabat merupakan salah satu bentuk makhluk sosial yang tidak dapat dipungkiri dan merupakan hakikat manusia menurut Islam. Tentunya sahabat semua mengetahui bahwa kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu, di mana makhluk sosial pasti akan butuh berinteraksi dengan makhluk lainnya. Makhluk sosial pasti akan butuh bantuan atau saling mengingatkan untuk kebaikan dari makhluk lainnya. Memilih sahabat baik juga merupakan sebuah tugas yang tidak mudah, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk selektif dalam memilih sahabat. Sahabat belajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sahabat sejati, sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, karena sesungguhnya persahabatan dan persaudaraan yang dijalin dengan keimanan dan ketakwaan akan menghantarkan kebaikan bagi setiap orang. Dan semoga kita semua senantiasa mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Semoga dalam hidup kita senantiasa dibersamai oleh sahabat-sahabat yang solehah, sahabat-sahabat yang baik, dan kita juga menjadi pribadi belajar untuk bisa menjadi sahabat yang soleh atau solehah untuk orang lain. Demikianlah sahabat pembahasan kita tentang bagaimanakah sahabat yang baik itu. Semoga bisa menambah pemahaman sahabat semua. Kita sama-sama belajar memahami hal ini dan semoga kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi
menyiapkan diri kita menjadi sahabat yang soleh atau solehah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.